Oh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku dan layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Segala puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memimpin dan menyertai kita hingga saat ini. Hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Kejadian 49, di mana diceritakan suatu situasi yang penuh dengan makna dalam kehidupan Yakub. Diceritakan bagaimana Yakub memberkati kedua belas anaknya di akhir hidupnya. Berkat-berkat yang disampaikan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga nubuatan tentang masa depan anak-anaknya. Bagi kita anak-anak Tuhan, terutama para orang tua, kita juga perlu belajar bagaimana kita harus memberkati anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah, serta bagaimana kita mengucapkan berkat sehingga mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Saya akan bagikan ada 3 poin dalam perenungan saat ini. Yang pertama, berkat sebagai suatu pengakuan dan penguatan. Kejadian 49 ayat 1-4. Pada awalnya Ruben menerima berkat sebagai anak sulung, tetapi Ruben tidak mendapatkannya secara penuh karena ketidaksetiaannya terhadap kehormatan ayahnya. Yakub tidak hanya memberkati Ruben, tetapi juga mengingatkan kelakuannya yang salah. Sebagai orang tua, berkat yang kita berikan haruslah mencerminkan kasih dan kebenaran. Kita tidak hanya memuji anak-anak kita ketika mereka berlaku benar, tetapi kita juga perlu mengingatkan mereka dengan kasih apabila mereka melakukan kesalahan. Berkat dari orang tua tidak hanya kata pujian, tetapi juga bimbingan agar mereka berjalan di jalan yang benar, mendidik dengan kebenaran dan mendorong mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang kedua, memberkati dengan mengarahkan anak-anak kepada tujuan Allah. Kejadian 49 ayat 8-12. Berkat yang diberikan Yakub kepada Yehuda sangatlah khusus. Yakub mengucapkan kata-kata yang luar biasa, yaitu anak cucumu akan memerintah, tercatat dalam Kejadian 49 ayat 10. Berkat ini merupakan janji bahwa melalui keturunan Yehuda akan lahir Mesias, yaitu Kristus Yesus. Meskipun Yehuda bukanlah anak yang sempurna, Allah tetap memilihnya untuk tujuan yang lebih besar. Sebagai orang tua, kita juga memberkati anak-anak kita dan mengarahkan tujuan Allah dalam hidup mereka, yaitu mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Poin yang ketiga, mengikuti teladan Allah dalam memberkati. Yakub mengakhiri hidupnya dengan pesan kepada anak-anaknya bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Kejadian 49 ayat 28 mengajarkan kita bahwa semua berkat yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya semua bersumber dari Allah. Sebagai orang tua yang memberkati anak-anaknya, kita perlu mengikuti teladan Allah yang penuh kasih dan penuh pengertian, mendoakan anak-anak kita agar mereka hidup dalam rencana Tuhan dan mengarahkan mereka pada tujuan ilahi yang telah Tuhan siapkan. Kiranya kita boleh menjadi orang tua yang berkenan, yang memberkati, dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sebagai orang tua. Kami berdoa agar kami memberkati anak-anak kami, dan kiranya Tuhan juga memberikan anak-anak kami hikmat Tuhan, dipenuhi oleh kasih-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa mendidik dan membimbing mereka di jalan-Mu, dan anak-anak kami memahami tujuannya yang seturut kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kejadian 49. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka. Sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda,
Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal. Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isahar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya, ketika dilihatnya, bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu. Ya Tuhan, Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya. Memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.